Pada pembahasan PD Ordo 1 ya, persamaan diferensial biasa Ordo 1, biasanya klasifikasinya seperti terlihat pada slide ya. Sekarang kita akan menuju bagian yang ini ya, bagian yang PD eksak ya. Nanti ada dua macam, yaitu yang langsung sebagai PD eksak dan harus dikalikan dengan faktor integrasi supaya menjadi PD eksak ya. Berikut adalah persamaan diferensial eksak ya. Mungkin sebaiknya dikasih contoh dulu ya. Misalnya suatu fungsi x y, ini fungsinya yaitu x plus x kuadrat dikalikan y pangkat 3 sama dengan c ya misalnya. Maka ini disebut PD eksak. Kenapa kok disebut eksak? Karena sama dengan c ya, suatu nilai tertentu jadi yang sudah eksak ya. Jadi berbeda misalnya e pangkat x gitu ya, misalnya x ditambah x kuadrat y pangkat 3 sama dengan e pangkat x gitu ya. Maka e pangkat x bukan sesuatu yang tertentu yang merupakan eksak ya, sesuatu yang eksak. Kalau c ya tertentu ya, mungkin saya tertentu dan pasti, oleh karena itu kita kasih catatan di sini nama eksak ini berasal dari ini ya. Maka kalau yang sebelah kiri sama dengan ini saya turunkan parsial terhadap x, kemudian saya turunkan parsial terhadap y ya, maka yang kanan ini yang c-nya itu juga kita turunkan parsial terhadap x dan terhadap y. Oke, jadi sekarang misalnya yang ini kita turunkan terhadap x dulu dengan menganggap y-nya konstan ya, turunan parsial kan gitu. Maka x-nya ini turunannya 1, terus kemudian x kuadrat turunannya 2x terhadap x, dan y pangkat 3 kita anggap konstan ya, berarti ini kita kasih dx ya, karena kita turunkan terhadap x parsial. Terus kemudian kalau kita turunkan terhadap y, x ini turunannya terhadap x adalah terhadap y ya, adalah 0, kemudian yang y pangkat 3 adalah 3y kuadrat ya. Kemudian x-nya ini, x kuadratnya kita tulis ya. C-nya tentu kalau diturunkan sama dengan 0 ya, menjadi 0 ini ya. Ini kalau kita sebut ini sebagai m ya, fungsi m dalam x y, kemudian ini kita sebut sebagai fungsi n dalam x y ya. Maka kita bisa menurunkan ya. Jadi ini kan do u ya, m nya ini sini n ya. Kita tahu bahwa ini do u do x ya, ya kan? M nya ini kan, u nya ini kita turunkan parsial terhadap x ya, dx. Terus ditambah kan, mungkin saya kasih warna yang lain ya supaya nanti jelas. Ini do u do y ya kan, ini turunan u parsial terhadap y yang ini. Terus kemudian yang ini adalah d ya, sama dengan 0. Oke, kalau kita turunkan ya, ini harus ganti warna merah lagi.
do M do Y ya. M-nya kan ini toh, M-nya sama dengan do U do X ya, itu sama dengan kita tulis saja operatornya. Nah ini M-nya kita tulis gitu kan. Nah, atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk do kuadrat U do X do Y ya kan. Terus kemudian kalau saya ganti warnanya supaya mengikuti yang N-nya, do N do X. Nah, N-nya kan sama dengan ini ya, maka kita tulis operatornya itu akan sama dengan do kuadrat U do Y do X ya, karena turunan ini enggak urutan tidak mempengaruhi hasilnya, diturunkan parsial terhadap X dulu ataupun diturunkan parsial terhadap Y dulu, tidak mempengaruhi. Oleh karena itu kita bisa mengatakan ini sama kan ya, artinya do M do Y sama dengan do N do X. Ini disebut dengan syarat perlu dan cukup ya, dari PD eksak. Maka dia akan disebut PD eksak ya, jika memenuhi ini syaratnya ya. Harus dicek dulu. Jawabannya apa? Jawabannya kembali ke sini ya. Jawaban dari PD eksak adalah ini. Mudah toh, bentuknya sudah pasti. U sama dengan C ya. Dalam hal ini, ini jawabannya. U ini, U-nya ini sama dengan C. Tapi kadang-kadang mencari dari sini ke bawah menjadi DU, U menjadi DU mudah, tapi dari sini ke atas itu sering tidak mudah ya. Tapi kalau dia merupakan PD eksak ya mudah saja ya. Apa PD eksak? Jawabannya ya kita integralkan yang ini mungkin parsial MDX, jangan lupa ini ditambah FY ya, karena FY ini kalau diturunkan terhadap X ya kan ketemu 0 ya, karena Y-nya dianggap konstanta ya. Oke, tentu saja boleh U sama dengan integral N XY ya, bagian N-nya DY ditambah fungsi X ya, karena fungsi X kalau diturunkan terhadap Y nanti sama dengan 0 ya, tentu saja do U do Y do X ya, sama dengan M ya. Oke, begitulah ya teori tentang PD eksak. Mungkin dengan contoh akan memperjelas ya apa yang dimaksud dengan dan bagaimana kita mengerjakan PD eksak ya. Contohnya mungkin kita mulai dari yang paling mudah, yaitu yang nomor 1 ini ya, 2xy dx ditambah x kuadrat dy sama dengan 0 ya. Mungkin saya tulis dulu di soalnya, tulis ulang ya, 2xy dx ditambah x kuadrat dy ya, x kuadrat dy sama dengan 0 ya. Ini bolehlah kita sebut m dx ditambah
N dy kan sama dengan 0. Sekarang do M kita turunkan terhadap Y itu sama dengan 2X ya. Kita turunkan do N terhadap X sama dengan 2X ya, sama kan? Ini merupakan syarat perlu dan cukup, maka ini merupakan PD eksak ya. PD eksak jawabannya mesti U sama dengan D ya. Kita problemnya mencari U ya. Oke, kita boleh memilih, kita integralkan 2xy dx ya. Kalau kita integralkan akan nah ini U-nya ya. U sama dengan integralnya itu. Kalau kita integralkan terhadap X ya ini menjadi X kuadrat ya. X kuadrat Y-nya kita anggap sebagai konstanta ditambah fungsi Y. Karena fungsi Y kalau diturunkan terhadap X 0 ya. Sedangkan X kuadrat Y terhadap X menjadi 2xy plus 0 ya, sama dengan yang ini yang diintegralkan. Oke, sekarang kalau do U do Y tentu sama dengan ini, kita anggap konstanta Y nya, maka sama dengan X kuadrat ditambah turunannya Y ya, terhadap Y ya, itu harus sama dengan N. Salah ya, oh ya benar, harus sama dengan N. N nya sama dengan X kuadrat ya, yang sini ini kan N sama dengan X kuadrat. Oke, maka ya kita tahu berarti kalau begitu do Y sama dengan 0 kan, maka fungsi Y-nya sama dengan ya, konstanta ya. Kemudian kita masukkan ke sini, mungkin warna yang lain ya. Masukkan ke sini, U sama dengan C. U-nya ini X kuadrat Y plus K, fungsi Y-nya sama dengan C ya. Ini adalah jawabannya dari PD eksak, U sama dengan C ya. Atau kita bisa menuliskannya X kuadrat Y sama dengan C min K. C min K konstanta semua kan. Atau kita menuliskannya X kuadrat Y sama dengan A. Verifikasinya mudah, PD eksak ya. Ya, kita tinggal menurunkan saja ya, yang sebelah kiri terhadap X dan terhadap Y ya. Maka kalau kita turunkan terhadap X, 2xy dx, terus kemudian kita turunkan terhadap Y, X kuadrat, turunannya Y 1 dy ya. Turunannya A 0 kan, terhadap X maupun Y. Ini adalah PD soal kan, sama atau dengan yang ini. Artinya sudah terverifikasi ya. Oke. Apakah harus M yang diintegralkan? Tidak ya, bisa yang N-nya yang kita integralkan. U sama dengan integral X kuadrat dy ya. Tentu ini sama dengan X kuadrat kalikan Y ya, integralnya, karena Y kalau diturunkan 1 ya terhadap Y. Jangan lupa ditambah fungsi X, karena fungsi X kalau kita turunkan terhadap Y 0. Nah, ini X kuadrat Y kalau diturunkan terhadap Y, Y nya 1, turunannya tinggal X kuadrat dy sama dengan yang diintegralkan kan.
Oke, sekarang do U do X sama dengan 2X Y ditambah fungsi X diturunkan terhadap X, ya kan? Karena turunannya X kuadrat 2X kalau terhadap X. Ini harus sama dengan do U do X itu sama dengan M, ya. Nah, M-nya itu adalah 2X Y. Langsung 2X Y saja, ya. Langsung 2X Y, ya. Maka ketemu, ya, fungsi X-nya sama dengan konstanta, ya. Kita ganti ke sini, jawabannya UXY sama dengan C, maka X kuadrat Y ditambah K sama dengan C, atau X kuadrat Y sama dengan C min K, C min K konstanta, ya. X kuadrat Y sama dengan A, ya. Jawabannya sama dengan yang ini. Tentu kalau diverifikasi ya sama. Jadi ini, ya. Oke, begitulah kita sudah memberikan sebuah contoh soal untuk PD eksak. Mungkin sebuah contoh lagi akan memperjelas, ya, pemahaman kita dengan PD eksak, ya. Sedikit dengan simbol variabel bebas yang berbeda, yaitu theta dan r, ini koordinat kutub, ya. Maka kita ke soal yang nomor 2, ya. Oke, mungkin saya tulis ulang nomor 2-nya biar satu halaman, ya. Itu kita bisa menuliskannya E pangkat min 2 theta, ini soalnya, ya. Kemudian dikalikan R dr min R kuadrat D theta sama dengan 0, ya. Nah, maka kita bisa membuka kurungnya ini, E pangkat min 2 theta kalikan R, atau R-nya di sini. Nah, ya. Kemudian yang min ini dr, ya. Kemudian min R kuadrat E pangkat min 2 theta D theta sama dengan 0. Ini bolehlah kita anggap M, ini fungsi R dan theta, dr ditambah N fungsi R theta, nah, D theta sama dengan 0, ya. Kita cek turunannya M terhadap, mestinya ditulis lengkap R theta, ya, kelamaan, ya. D theta, kalau kita turunkan terhadap theta, ya, ini menjadi min 2, ya. Min 2 dikalikan R dan seterusnya, ya. Sama dengan min 2 kalikan R E pangkat min 2 theta, ya. Sekarang do N do R sama dengan turunannya min R kuadrat sama dengan min 2 R E pangkat min 2 theta, berarti ini min 2R E pangkat min 2 theta. Karena sama, ini merupakan syarat perlu dan cukup sebagai PD eksak, ya. Oke, jawabannya PD eksak apa? UR theta sama dengan C, ya, gitu, ya. U R theta
fungsi R dan theta, U-nya sama dengan kita boleh mengintegralkan itu. Yang pertama, R E pangkat 2 theta dr. Ya. Tentu ini sama dengan, mudah ini ya, setengah R kuadrat ya kan. Setengah R kuadrat E pangkat min 2 theta. Kalau diturunkan terhadap R menjadi R E pangkat min 2 theta, ini ditambah fungsi theta ya. Karena kalau fungsi theta kita turunkan terhadap R, 0 ya, jangan lupa ya. Ini kalau kita turunkan do U do theta ya, ini min 2 ya turunannya, ini kalikan setengah sama dengan min ya, min R kuadrat E pangkat min 2 theta ditambah fungsi theta dibagi dengan theta, turunannya terhadap theta. Ini harus sama dengan N, N-nya kita tulis ini min R kuadrat E pangkat min 2 theta. Karena itu ini turunannya sama dengan 0, F theta terhadap theta sama dengan 0, atau F theta-nya sama dengan suatu konstanta ya. Turunannya konstanta kan 0. Sehingga U-nya sama dengan ini ya, sama dengan U-nya sama dengan ini. Langsung di sini saja biar menghemat tempat. Maka ketemu ya, setengah R kuadrat E pangkat min 2 theta, fungsi theta-nya kita ganti dengan K, U sama dengan C, C-nya ya tulis saja C. Nanti pindah ke sana, R kuadrat E pangkat min 2 theta sama dengan C min K kalikan 2 ya. Nah, ini sama dengan A misalnya, R kuadrat E pangkat min 2 theta sama dengan A misalnya. Kalau kita pengen menverifikasi mudah ya, kita turunkan parsial, yaitu 2R E pangkat min 2 theta dr, nah, dikurangi ini turunannya ini 2R kuadrat E pangkat min 2 theta d theta sama dengan 0 ya. Atau kalau 2-nya kita hilangkan ya, R E pangkat min 2 theta dr min R kuadrat E pangkat min 2 theta d theta sama dengan 0. Ini adalah sama dengan soalnya ya. Ya, artinya sudah verified. Nah, apakah harus yang diintegralkan ininya, yang apa itu M-nya, yang ini ya, apakah nggak boleh yang diintegralkan yang N-nya? Ya boleh saja ya, ya bebas memilih ya, pilih yang lebih mudah saja ya. Kalau kita turunkan ya, misalnya sekarang U sama dengan ya, integral min-nya ke depan R kuadrat E pangkat min 2 theta d theta. Itu integralnya ini sama dengan setengah ya, setengah R kuadrat E pangkat min 2 theta ya. Karena ini kalau diturunkan kan 2 kalikan min setengah kalikan setengah menjadi min 1 ya, sama dengan itu dalamnya tetap. Kemudian ditambah fungsi R ya, karena
fungsi R kalau diturunkan terhadap theta ya 0. Sekarang du dr do R turunannya R kuadrat adalah 2R kalikan setengah R ya. R E pangkat min 2 theta ditambah turunannya fungsi R terhadap R ya. Ini harus sama dengan maaf ini ya. Benar ya. Ini harus sama dengan M ya. Harus sama dengan M-nya yang ini yang kita lingkari sama dengan R E pangkat min 2 ya. Berarti ketemu FR sama dengan K ya. Kalau kita substitusikan ke situ, sini berarti setengah R kuadrat E pangkat min 2 theta ditambah K, U sama ini U-nya sama dengan C. Atau nah ini pindah ke sana, R kuadrat E pangkat min 2 theta sama dengan C min K kalikan 2 ya. Atau sebut saja itu A ya. Nah, ini jawaban ini sama dengan jawaban sebelumnya ya, meskipun caranya berbeda. Jawabannya sama ya, tentu verifikasinya nanti bisa kita lakukan seperti yang di bawah-bawahnya ini. Oke, demikianlah kita sudah memberikan sebuah contoh lagi dari PD eksak, sehingga mudah-mudahan menambah pemahaman yang lebih baik. Contoh berikutnya misalnya soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini sedikit menarik ya. Kita evaluasi contoh soal nomor 3. Nah, pulpennya ini mulai agak rewel. 2, soal nomor 3, 2xy dy ditambah nomor 3 bentar. Kita tulis seperti soalnya saja. Oh ya sudah ya, benar ya tadi ya. 2xy dy sama dengan e kuadrat plus y kuadrat dx ya. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk x kuadrat tambah y kuadrat dx min gini loh maksudnya 2xy dy sama dengan 0 ya, ini m dx ya, ditambah n dy, n nya adalah min 2xy sama dengan 0. Oke, kalau kita turunkan do m terhadap y itu adalah x kuadrat ditambah 2y ya. Sedangkan do n terhadap do x sama dengan min 2y. Ya, ini bukan PD eksak ya. Sorry, do m do y ini 0 ya, yang ini. Sorry. Turunannya x terhadap y kan 0 ini 0. Nah, turunannya y kuadrat 2y. Ya, ini bukan PD eksak karena yang sini plus sedangkan yang sini min ya. Tetapi kalau misalnya saya rubah ya PD eksaknya, saya bagi x kuadrat semua, x kuadrat plus y kuadrat bagi x kuadrat ya, dikurangi 2
Y per X, ya kan, kalau saya bagi X kuadrat, ini dx dikurangi 2y per x dy, nolnya kita bagi x kuadrat ya 0. Oke, kalau kita turunkan ini kan m ya, do m do y, kita anggap x, ini x kuadrat per x kuadrat, ini 1 turunannya terhadap y 0 ya, berarti sama dengan yang ini turunannya terhadap y 2y per x kuadrat. Oke, sekarang do n do x ya sama dengan turunannya min 2y x pangkat min 1 ya, seper itu kan. X. Ini kalau kita turunkan terhadap X sama dengan min kali min 1 kalikan min 2 menjadi 2 plus ya, YX pangkat min 2 sama dengan 2Y per X kuadrat. Loh, menjadi PD eksak ya sekarang. Nah, dan tentu kita bisa menyelesaikan dengan cara PD eksak seperti sebelumnya. Yang tadinya bukan PD eksak ya, menjadi PD eksak kalau kita bagi dengan X kuadrat ya, atau kita kalikan dengan seper X kuadrat semua ya, itu akan menjadi eksak. Contoh berikutnya misalnya yang nomor 10 ya, 2x tangen y dx ditambah sekant kuadrat y dy. Ini yang akan kita diskusikan ya, kerjakan. Ini yang sebelumnya ya. Kita tulis ulang soal nomor 10 ya. Belum saya rubah menjadi pen ya. Yaitu soal nomor 10, 2x tangen y dx ditambah sekant kuadrat y dy sama dengan 0 ya. Ini m dx plus n dy sama dengan 0. Kalau kita turunkan ya, tulis saja ditambah m dy sama dengan 0 biar memudahkan penulisan selanjutnya. Sekarang do m do y ya, turunannya tangen y sekant kuadrat ya, sama dengan 2x sekant kuadrat x ya, sedangkan do n do x karena nggak ada x ya di sini sama dengan 0 ya, bukan eksak ya. Tapi coba kalau kita kalikan ya, kita kalikan, ini agak absurd ya, kita kalikan e pangkat e kuadrat ya, ini berarti 2-nya yang ini, sorry, 2x ya, nah, 2x kita tulis tangen y, kemudian yang sebelah tuku yang kedua ini juga kita kalikan dengan e pangkat e kuadrat, e pangkat e kuadrat sekant kuadrat y, ini dx nya mana, y sama dengan 0 ya, kita tulis dulu dx nya.
Oke. Kalau kita turunkan sekarang ini sama dengan M dx ditambah N dy gini kan. Kalau kita turunkan do M terhadap Y, ya ini dianggap konstanta. Nah, turunannya tangen sekan berarti sama dengan 2x E pangkat E kuadrat sekan kuadrat Y, ya. Turunannya do N do X, turunannya ini adalah 2x dikalikan E pangkat itu ya, sama dengan 2x E pangkat E kuadrat sekan kuadrat Y ya. Ini menjadi PD eksak kan. Dan nanti menyelesaikannya ya dengan cara seperti PD eksak ya, cara-cara PD eksak. Berarti kalau kita mengalihkan dengan sesuatu, yaitu sesuatunya apa? Dalam hal ini adalah E pangkat E kuadrat ya. Kita kalikan dengan E pangkat E kuadrat, maka akan menjadi PD eksak. Nah, bagaimana ini? Apakah kita memilih arbitrary? Ya, mungkin bisa ya. Anda dengan memilih sembarang, nah terus ketemu menjadi PD eksak. Demikian juga yang ini, kita memilih membagi dengan E kuadrat atau dikalikan seper E kuadrat akan menjadi PD eksak ya. Dan yang ini lebih sulit lagi mencarinya karena kok punya ide E pangkat E kuadrat ya. Itu mungkin bisa ya kita menyelesaikan secara coba-coba gitu ya, try and error, tetapi ya bisa membuat frustasi ya. Maka kita akan mengenal berikutnya ya, teori yaitu PD eksak bagian yang punya tadi ya. Di sini kita akan bisa menjadikan kok nggak muncul. Nah, ini PD eksak dengan mengalihkan tadi ya, mengalihkan namanya itu adalah faktor integrasi atau integrating factor ya. Integrating factor itu dalam hal ini kalau pada yang persamaan yang contoh yang pertama tadi sama dengan seper E kuadrat, kalau contoh yang berikutnya sama dengan E pangkat X kuadrat. Kita lanjutkan ya tentang PD eksak, yaitu dengan mencari faktor integrasi. Yaitu, apa itu faktor integrasi? Pada contoh sebelumnya sudah dikasihkan ya, bahwa faktor integrasi yaitu ekspresi yang jika dikalikan suku-sukunya dengan ekspresi tersebut, ekspresi matematik, dia akan menjadi PD eksak ya. Jadi ini ya, misalnya bentuk standarnya PD eksak adalah M dx ditambah N dy sama dengan 0. Ini bukan PD eksak ya sebelumnya. Setelah dikalikan faktor integrasi fxy ya, sembarang fungsi xy, maka dia menjadi PD eksak ya. Kalau PD eksak kan turunannya yang ini, turunannya di depannya dx atau M yang baru, yaitu F kali M, turunannya akan sama dengan turunannya yang di depan Y ini terhadap X ya, do X, atau ini N yang baru, do X ya. Ini adalah apa namanya, turunan dari perkalian ya, tentu saja dikalikan. Kalau Anda ingat DUV sama dengan VDU plus UDV gitu kan. Ya ini adalah V-nya M, DU-nya berarti F. Ini kita turunkan terhadap Y ya. Karena di sini variabelnya adalah Y. Kemudian yang kita turunkan pertama F, kemudian yang kedua adalah M. F-nya di luar sini ya.
sebagai pengali. Hal yang sama kita lakukan untuk yang F kali N. Jadi akan ketemu rumus seperti ini ya. Rumus ini terlalu rumit ya, dan bahkan tidak membantu ya, tidak berguna. Seandainya kita pilih F-nya itu hanya fungsi X kuadrat, fungsi X saja ya. Dia hanya fungsi X. Jadi misalnya pengalinya XY itu bukan fungsi X saja. Tapi meskipun rumit, misalnya E pangkat X kuadrat sin X gitu ya. Itu ya termasuk fungsi X saja. Pokoknya nggak ada Y-nya. Seandainya kita menganggap dia hanya fungsi X, tentu saja yang turunannya fungsi X tadi terhadap Y sama dengan 0 ya, sehingga ini bisa kita hilangkan yang suku pertama. Persamaan menjadi lebih sederhana seperti yang kedua. Kalau F-nya kita kumpulkan ke depan, berarti do M do Y kurangi do N do X yang ini, kemudian N-nya yang tetap di belakangnya, kemudian ini pindah ke depan, N-nya menjadi penyebut, F-nya pindah ke sini menjadi pembilang ya. Ingat bahwa F adalah fungsi X saja, turunannya terhadap X, juga fungsi X, dibagi fungsi X lagi ya juga fungsi X. Misalnya ini kita sebut dengan Rx ya. Rx itu ini. Rx sama dengan yang ini, sama dengan ini. Nah, ini harus dipenuhi dan dia harus Rx saja. Ya, maka ini adalah ini kan bisa apa ini separable ya, yang do X-nya kita bawa ke sana, Rx ini kan hanya fungsi X saja ya, kita bisa integralkan ya, separable. Integralnya do F per F ln F ya kan, kemudian integralnya ini ya kita tulis tetap integral Rx dx. Sehingga F ini kalau kita E pangkat ln F sama dengan F kan, sama dengan E pangkat integral Rx dx. Ya, kalau F fungsi Y saja ya kita bisa mengembangkan sih sebenarnya. Ya, kalau F sama dengan fungsi Y ya, maka yang turunannya terhadap X kita bisa menghilangkan ya. Ya, tinggal sisanya, kemudian F-nya kita bawa ke sana. Nah, maka kita akan memperoleh M, F-nya fungsi Y ya, do F do Y sama dengan F do N do X dikurangi dengan do M do Y. Ya, ini kita bawa ke sana, do F per F terus persis seperti ini ya, do F per F sama dengan seper M ya. Do N do X min do M do Y. Ya, ini sebentar, mungkin ada yang kelewatan. Do F per F ya, ini ya, do Y nya belum ke sini berarti do Y ya. Oke. Atau kenapa harus dipindah ya? Do Y-nya tetap ke sana, enggak masalah ya, seperti ini. Sorry. Menulisnya kurang sistematis ini. Ya. Tulisnya gini.
do F do Y per F ya, oke. Karena F adalah fungsi Y saja, turunannya terhadap Y, suatu fungsi Y dibagi dengan suatu fungsi Y, F kan tadi sudah didefinisikan fungsi Y, sebut saja ini merupakan fungsi Y ya, ini keseluruhan, berarti ini sebut saja dengan R Y ya, sama dengan per M do N do X dikurangi do M do Y. Ini syarat ini juga harus dipenuhi ya, kita hanya bisa memilih RY jika hasilnya ini merupakan fungsi Y saja. Kalau enggak ya berarti kita nggak bisa memakai RY-nya, mungkin harus dipakai RX-nya ya. Oke, dan tentu saja ya, kalau kita lihat ini ya, tentu saja F-nya sama dengan ya, ini sebut saja dengan RY, maka kita bisa menuliskannya seper F do F do Y sama dengan RY yang akan menjadi variable, yaitu do F per F sama dengan RY do Y. Kita bisa integralkan sama seperti sebelumnya ya, maka ini akan ketemu ln F ya, sama dengan integral RY dy ya. Oleh karena itu kita akan ketemu ini kan sama dengan F-nya sama dengan E pangkat ini ya, akan ketemu ini. Oke, berarti kita F-nya sekarang kita tidak try and error, tetapi kita bisa mencari F-nya dengan menggunakan rumus yang dijelaskan ini ya. Jadi faktor integrasinya bisa ditentukan. Kita kembali ke soal nomor 3 yang sebenarnya sudah dicoba dikerjakan sebelumnya, tapi dengan cara try and error ya. Kita akan mencoba menggunakan rumus faktor integrasi seperti yang baru saja dijelaskan. Mungkin sebaiknya saya tulis ulang dulu soal nomor 3, yaitu 2xy dy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat dx ya, atau kalau saya pindah ke sana x kuadrat plus y kuadrat dx min 2xy dy sama dengan 0 ya kan. Nah, kalau kita turunkan do m do y sama dengan 2y, sedangkan do n do x itu sama dengan min 2y ya, bukan PD eksak. Ya. Kalau kita pakai RY misalnya, mungkin saya ganti ya, RY maka akan sama dengan RY sama dengan ini ya, min seper M terus do n do x dikurangi do m
2Y ya, sama dengan seper X kuadrat plus Y kuadrat do N do Y do X sama dengan min 2Y terus dikurangi 2Y sama dengan min 4Y dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. Ini pasti salah ya. Kenapa? Karena harus fungsi Y saja. Ini fungsi Y dan ada X-nya ini. Nah, maka nggak bisa kita pakai RY. Ya, coba kalau kita pakai RX, kalau kita pakai RX seper N do M do Y dikurangi do N do X sama dengan 2Y seper N nya seper min 2XY ya, terus kemudian 2Y dikurangi min 2Y ya, sama dengan min 4Y bagi 2XY sama dengan min seper 2 ya, 2 per X ya. Min 2 per X RX nya, maka kita bisa mendapatkan F nya sama dengan E pangkat integral min 2 per X dx ya, sama dengan E pangkat min 2 integral dx per X. Integral dx per X sama dengan ln X ya, sama dengan E pangkat min 2 ln X sama dengan E pangkat ln X pangkat min 2 ya, X pangkat min 2 ya, apa nulis saya kira yang dilenkan ini. Nah, maka akan sama dengan X pangkat min 2 sama dengan seper X kuadrat ya, faktor integrasinya. Maka kalau kita bagi dengan X kuadrat, semua persamaannya akan menjadi 2Y per jangan yang itu, bentar. Yang persamaan yang baris nomor 2 ya. Ya, yang ini kita bagi dengan X kuadrat semua, maka sama dengan 1 plus Y kuadrat bagi X kuadrat kan. Dx dikurangi 2Y bagi X ya, dy sama dengan 0 ya. Ini kalau kita turunkan, ini mdx plus ndy sama dengan 0 do m do y sama dengan ya 1 turunannya 0, ini 2y per X kuadrat, terus ini kalau kita turunkan terhadap X ya, ini X pangkat min 1, min kali min menjadi plus X pangkat min 2 atau sama dengan plus 2y bagi X kuadrat ya, ini adalah
PD eksak ya. Selanjutnya ya kita selesaikan dengan cara PD eksak, bukan persamaan yang soal ya, bukan yang soal ini. Meskipun ini bentuknya eksak, tetapi setelah dicek bukan eksak ya. Tetapi yang kita selesaikan adalah persamaan yang sudah menjadi PD eksak ya, yang persamaan yang ini yang bawah ini. Sekarang akan kita selesaikan persamaan yang terakhir, dicari jawabannya ya dengan mengintegralkan ya M-nya ataupun N-nya ya. Kita mungkin ke lembar berikutnya dulu. Ya. Maka kalau kita integralkan, yaitu dari M dx-nya sama dengan 1 plus y kuadrat per x kuadrat dx ya. Ya, sama dengan integral dx, ini yang satunya ini kali dx ditambah integral y kuadrat. Saya tulis begini biar lebih mudah ya. Ini kalau kita selesaikan sama dengan integralnya dx, tentu saja sama dengan x ya. Ini integralnya adalah min y kuadrat x pangkat min 1 ya. Nah, terus kemudian ditambah fungsi y, karena fungsi y kalau diturunkan terhadap x 1 ya. Kalau kita turunkan lagi terhadap y yang nanti harus sama dengan n, sama dengan x diturunkan terhadap y 0, yang ini min y kuadrat x pangkat min 1, kalau kita turunkan terhadap y sama dengan min 2y x pangkat min 1. Terus kemudian turunannya y terhadap ya, ini harus sama dengan n. N-nya kita lihat di sebelumnya, n-nya ini ya, 2y per x sama dengan min 2y per x ya. Ini sama kan? Karena ini menulisnya 2y per x kan. X pangkat min 1 kan seper x. Sehingga kita peroleh turunannya y terhadap y sama dengan k, atau sama dengan 0, sorry. Sama dengan 0, berarti ini fungsi y-nya sama dengan k. Nah, ini kita substitusikan ke sini, merupakan u ya, ini u. Nah, jawaban dari PD eksak adalah u sama dengan x min y kuadrat per x ditambah k sama dengan c ya kan. K-nya bisa pindah ke sana. Nah, x min y kuadrat per x sama dengan c min k, sebut saja a ya. Oke, ini kalau kita mau verifikasi ya bisa ya. Ya, kita turunkan terhadap x dulu. X turunannya adalah 1.
1, kemudian X pangkat min 1 turunannya min kali min jadi plus X pangkat min 2, berarti Y kuadrat X pangkat min 2 itu X kuadrat. Ini kalau kita turunkan terhadap dx. Terus kemudian kalau kita turunkan terhadap Y, X-nya adalah 0, yang belakang ini Y pangkat min 2, Y pangkat 2 adalah 2Y. Karena ini ada min ya, kita tulis saja min 2Y per X dy turunannya A 0 ya. Ini adalah PD soalnya ya, PD dari soal. Nah ini yang kita kerjakan, artinya sudah terverifikasi jawaban kita. Oke, apakah yang diintegralkan harus M-nya? Tidak harus ya, kita bisa mengintegralkan N-nya ya, mestinya jawabannya sama. Berarti kalau yang kita integralkan N-nya ini min 2Y per X dy ya. Ya, maka ini kalau diintegralkan sama dengan Y pangkat 2 ya, min Y kuadrat ya kan, kalau diturunkan kan 2Y ini per X terus ditambah fungsi X, karena fungsi X ini kalau diturunkan terhadap Y sama dengan 0 ya. Ya, kalau kita turunkan do U terhadap do X, ya ini X pangkat min 1 menjadi min kali min plus X pangkat min 2 sama dengan Y kuadrat plus X kuadrat ditambah do Fx per do X. Nah, itu harus sama dengan M nya, harus sama dengan yang kita turunkan yang bentar, ini kalau 2 halaman ini agak repot memang. Yang kita integralkan yang min 2Y berarti harus sama dengan ini ya, 1 plus Y kuadrat sama dengan 1 plus Y kuadrat per X kuadrat. Oleh karena itu do X sama dengan 1 ya, ya kan? Atau Fx nya sama dengan X ditambah K. Nah ini kita bisa masukkan ke sini. Nah, berarti jawabannya U sama dengan min Y kuadrat per X ditambah X ditambah K sama dengan C ya. K-nya bisa kita pindah ke sana, maka akan ketemu ya Y kuadrat per X ditambah X C min K, sebut saja sama dengan A ya. Ya ini sama dengan ini, cuma beda urutan aja ya. Jawabannya yang tentu kalau diverifikasi nanti ketemu jawaban yang warna biru ini ya. Demikianlah kita sudah memberi sebuah contoh untuk aplikasi untuk menggunakan faktor integrasi dalam menyelesaikan PD eksak. Kita akan memberi sebuah contoh lagi yang menarik ya, yang agak komprehensif begitu ya, yaitu misalnya contoh soal nomor 5 ya. Mungkin akan saya tulis lagi soal nomor 5, kita jadikan pen dulu. Nah, itu kalau kita tulis
nomor 5 Y dx ditambah 2x dy sama dengan 0. Ini bentuknya PD eksak kan? M dx ditambah N dy sama dengan 0. Do M do Y sama dengan 1. Ya, turunannya Y kan 1 ya, terhadap Y. Do N do X sama dengan 2 ya, ini berarti bukan PD eksak kan? Nah, maka kita memakai Rx ya, mungkin atau Ry, kita pakai Rx saja, sama dengan Rx berarti per 2x 1 min 2 sama dengan min 1/2 ya, setengah x sama dengan, mungkin ditulis begini biar lebih mudah nanti waktu mengintegralkan, setengah x pangkat min 1 ya. Fx sama dengan E pangkat integral Rx dx kan, sama dengan E pangkat, setengahnya boleh keluar dari tanda integral, dx per x kan, x pangkat min 1 kan seper x, sama dengan E pangkat min setengah ln x ditambah D sama dengan E pangkat, tengahnya kita kalikan dengan ini, min setengah ln x sama dengan ln dari x pangkat min setengah ya. Kemudian dikalikan E pangkat min 0,5C ya. E pangkat 0,5C sebut saja A gitu ya. Kemudian E pangkat ln ya sama dengan X pangkat min setengah ya. Oke, itu adalah Fx-nya. Nah, kita bisa kalikan ke persamaan nomor 5, maka ketemu A X pangkat min 0,5 kemudian Y dx ditambah ini 2A X pangkat 0,5 Y sama dengan 0, hanya boleh dihilangkan ya. X pangkat 0,5Y dx ditambah 2x pangkat 0,5 dy sama dengan 0. Ini kalau kita kita ini kan mdx ini kan, kita cek eksak apa tidak eksak ya. Ini seharusnya sudah menjadi PD eksak. Do M do Y sama dengan tinggal X pangkat min 0,5 ya. Kemudian do N do X, ini tengahnya ke sana tinggal X pangkat min 0,5. Nah, sudah PD eksak kan? Nah, karena sama ya, kita bisa mengerjakan, memilih mana yang kita integralkan ya. Ya, misalnya kita integralkan yang persamaannya sekarang ini ya.
tulis di sini saja. Ya, kita integralkan X pangkat min 0,5 Y dx misalnya, itu tentu sama dengan Y-nya kita anggap konstanta ya. Maka ini sama dengan 2 X pangkat 0,5 ya. Ini kalau kita bawa ke sini 1 ya kan, X pangkat min setengah ya. Y-nya kita tulis ya, ditambah fungsi Y. Nah, terus U ini. Terus kemudian do U per do Y fungsi Y. Sama dengan ya, Y-nya, X-nya dianggap konstanta, sama dengan 2X pangkat 0,5 ditambah fungsi Y terhadap Y. Ini harus sama dengan N-nya. Ya, berarti fungsi Y, atau saya tulis lengkap lah, sama dengan 0, atau fungsi Y-nya sama dengan K. Kalau kita masukkan ke sini, jawabannya dengan ganti fungsi Y dengan K ya, maka kita ketemu U sama dengan 2X pangkat setengah Y ditambah K. Jawabannya dari PD eksak U sama dengan C. Ini sama dengan C. Pindah ke sana, K min C dibagi 2 ya. Nah, berarti atau begini, X pangkat setengah, saya tulis lengkap sajalah, sama dengan C min K bagi 2 ya. Ini sama dengan A ya. Berarti jawabannya X pangkat 0,5 Y sama dengan A. Itu adalah jawabannya. Oke. Atau kita juga bisa ya, yang kita integralkan adalah yang belakang. Berarti U sama dengan integral 2X pangkat min setengah dy sama dengan Y 2Y 2X Y. Ya, biar urut bisa. Dan Y-nya dua X pangkat setengah ini kan, kemudian dikalikan Y ya, ditambah fungsi X, karena fungsi X kalau diturunkan terhadap Y sama dengan 0. Ini sekarang kita turunkan terhadap X sama dengan 2 kali setengah 1, ini X pangkat min 0,5 Y ditambah X ya, itu harus sama dengan M-nya ini ya, sama dengan X pangkat min 0,5. Nah, ini kalikan Y ya. Ya, berarti kita ketemu turunannya fungsi X. Nah, ini harus sama dengan 0 atau Fx-nya sama dengan K ya. Kita masukkan ke sini 2X pangkat 0,5 Y
ditambah K sama dengan D. K-nya ke sana dibagi 2, maka kita peroleh jawaban yang sama seperti sebelumnya ya. Sebut saja A. Sekarang kita verifikasi jawabannya. Kita ganti warnanya, misalnya apa yang belum. Ya. Mudah ini verifikasinya, kita verifikasi yang ini. Maka kalau kita turunkan terhadap X adalah 0,5 X pangkat setengah ya. Kemudian kalikan Y, ini kan dx ya, ditambah kita turunkan terhadap Y. Sekarang Y turunannya ya tentu saja sama dengan 1 kalau diturunkan terhadap Y. X pangkat 0,5 Y sama dengan 0 ya. Atau kalau kita tulis ini sebenarnya sama dengan soalnya ini sudah ya. Kita kalikan 2 semua kan, X pangkat minus setengah Y dx ditambah 2 X pangkat 0,5 dy sama dengan 0 ya. Ini sudah merupakan soalnya ya. Oleh karena itu verified, ini sudah terverifikasi. Terlihat bahwa di sini matematika bisa membenarkan dirinya sendiri dengan matematika saja ya. Tidak memerlukan ilmu lain. Itu salah satu sifat khas dari engineering, dari matematika ya pada umumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan Rx ya, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan Ry ya. Soal nomor 5 kita tulis ulang lagi ya. Hasilnya harusnya sama, yaitu Y dx ditambah 2x dy sama dengan 0. Ini misalnya tadi sudah ya, m dx ditambah, tapi ini sedikit kita ulang, n dy sama dengan 0, do m do y sama dengan 1, do n do x sama dengan 2 ya, bukan PD eksak ya. Sekarang kita akan jadikan eksak ya, yang tadinya bukan PD eksak ini ya, dengan menggunakan Rx dengan menggunakan Rj ya. Rj sama dengan 2 min 1 seper Y ya. Atau sama dengan, karena 2 min 1 ini seper Y, ini seper M nya ini rumus ya. Maka ini sama dengan seper Y. Rj nya tentu saja Fx nya Fy bukan Fx sama dengan E pangkat integral dy per Y ya. Sama dengan E pangkat dan Y sebenarnya tambah A, tapi nanti akan menghasilkan konstanta, dan kalau dikalikan ini nanti dihilangkan lagi ya. Berarti kita perlu kita kerjakan yang ini saja, sama dengan E pangkat dan Y ya Y ya. Maka persamaannya menjadi, mungkin saya ganti warna biar jelas, kita kalikan Y, yaitu Y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Ini
Kalau kita tuh ini M dx ya, tambah N dy sama dengan 0, do M do y sama dengan 2y, do N do x sama dengan 2y juga. Maka ini merupakan PD eksak ya. Ya, kita bisa memilih integralnya. Nah, misalnya kita pilih U sama dengan integral y dx gitu ya. Tentu akan sama dengan xy ditambah fungsi y ya. Do U do y sama dengan x ditambah do y. Ini harus sama dengan soalnya mana? Bentar, integral, oh ini salah, integral y kuadrat bukan y. Ulang-ulang, ini perlu teliti ya. Sejak di awal, sorry. Ya, ini adalah y kuadrat dx. Nah, maka sama dengan x y kuadrat ya, ditambah fungsi y. Ya, do U do y sama dengan 2xy ditambah dibagi do y ya. Ini sama dengan n nya, itu sama dengan 2xy ya, berarti sama dengan 0 atau fungsi y nya sama dengan k ya. Ini kita masukkan ke sini jawabannya, berarti U sama dengan xy kuadrat ditambah k sama dengan C, atau xy kuadrat sama dengan A ya jawabannya. Kita juga bisa mengerjakan ya dengan cara yang lain ya. Yang kita integralkan bukan y kuadratnya tetapi yang 2xy nya. U sama dengan integral 2xy dy ya, sama dengan xy kuadrat ya, xy kuadrat ditambah fungsi x, do U do x sama dengan y kuadrat ditambah itu harus sama dengan soalnya ya xy kuadrat ini ya sama dengan y kuadrat ya, sama dengan m nya, maka sama dengan 0. Lalu jauh nih petnya, jadi sulit nulisnya. Sama dengan 0, f x sama dengan k ya, kita masukkan ke sini. Jawabannya U sama dengan xy kuadrat ditambah k sama dengan c ya, C min K sama dengan A, atau xy kuadrat sama dengan A ya, sama ini jawabannya dengan yang
sebelumnya. Sekarang kita tinggal memverifikasi saja. Verifikasi ya mudah. Kita turunkan terhadap X, Y kuadrat dx. Kemudian kita turunkan terhadap Y, 2xy, dy, A-nya 0 ya, kalau turunkan terhadap X ataupun Y ya. Ini adalah sama dengan soal yang ini ya. Y kuadrat dx tambah 2xy, dy sama dengan 0. Tentu mudah, kita bisa membawa ke PD soal kalau kita bagi dengan Y ya semuanya. Maka ini menjadi Y ditambah 2x ya, dy sama dengan itu. Kita sebenarnya bisa mengerjakan dengan lebih cepat ya, kalau kita tidak mengerjakan dengan cara PD eksak ya. Kalau kita memilih cara yang benar ya, dengan separable misalnya, pelajaran sebelumnya ya, ini bisa kita bawa ke dalam bentuk separable y dx sama dengan min 2x dy ya kan. Kemudian kita bawa x-nya ke sana, y-nya ke situ, maka dy per y sama dengan min dx per 2x gitu kan. Kalau kita ini sudah terpisah separable, berarti kita tinggal integralkan begitu. Maka kita akan memperoleh ln y sama dengan min setengah ln x ditambah dengan konstanta ya. Kalau kita pangkat ln y sama dengan y, tinggal pangkat ln x pangkat min setengah gitu kan. Terus ditambah c, berarti pangkat c ya. Sama dengan pangkat c sebut saja dengan a. Terus kemudian x pangkat min setengah ya. Oke. Atau kalau kita bawa ke sini ya, maka y bagi x pangkat min setengah ya, sama dengan a. Atau ini kita bisa menuliskan x pangkat setengah kalikan y sama dengan a ya. Kalau kita kuadratkan yang sebelah kiri sama dengan, maka x dikalikan y kuadrat sama dengan a kuadrat, misalnya a kuadrat itu sama dengan b gitu ya. Maka jawaban yang sama dengan ini akan kita peroleh ya, atau dengan ini sama kan jawabannya pada prinsipnya, tapi dengan lebih cepat lagi mungkin kalau kita mengerjakan dengan cara ya separable. Memang satu soal kita bisa mengerjakan dengan berbagai macam cara. Demikianlah mungkin di sini adalah akhir video untuk kuliah tentang PD eksak. Mudah-mudahan didapatkan gambaran yang baik bagi mahasiswa tentang persamaan diferensial eksak. Contoh aplikasi PD eksak adalah pada
ini ya, medan magnet ya. Medan magnetnya seperti ini kalau digambarkan, jadi mengikuti gaya-gaya seperti itu. Nah, persamaannya adalah dalam vektor ya, 2y per akar e kuadrat plus y kuadrat i itu bertepatan dengan vektor satuan x, kemudian y dikurangi y kuadrat min x bagi akar e kuadrat plus y kuadrat j. Tentu saja ini kalau kita cari slope-nya dy dx ya sama dengan bagian y-nya ini, koefisien y, yaitu min y kuadrat min x dibagi akar e kuadrat tambah y kuadrat dibagi dengan konstanta yang untuk i-nya, yaitu 2y bagi e kuadrat plus y kuadrat. Ini bisa saling menghilangkan, tinggal yang y kuadrat min x per 2y, atau min-nya kita masukkan ke dalam tanda kurung sama dengan x min y kuadrat dibagi 2y ya, sama dengan dy dx. Ini kita bisa bawa ke sana, 2y dx. Nah, dx-nya bisa kita bawa ke sana sama dengan x min y kuadrat dx. Kalau 2y dy kita bawa ke sana menjadi atau ini kita bawa ke sana ya, menjadi min x min y kuadrat, kemudian karena min-nya menyebabkan yang y kuadrat menjadi plus dan x-nya menjadi min, sehingga persamaan terakhir adalah yang ada di dalam tanda kotak. Itu bentuknya ya tentu mirip PD eksak ya. Kita akan mengevaluasi persamaan yang terakhir ini apakah dia PD eksak atau bukan ya. Kita selesaikan dengan PD eksak. Nanti kalau bukan PD eksak ya kita kalikan dengan faktor integrasi gitu kira-kira. Kita tulis persamaannya, yaitu y kuadrat min x dx kan ditambah 2y dy ya, sama dengan ya, ini kan m dx ditambah n dy sama dengan 0 ya. Kalau kita turunkan sama dengan 2y, x-nya diturunkan terhadap y sama dengan 0, do n do x sama dengan 0 ya. Tentu ini bukan PD eksak. Terus kalau kita Rx sama dengan 2y min 0 seper 2y ya, seper 2y sama dengan 1 ya. Maka faktor integrasinya fx sama dengan e pangkat 1 dx ya, sama dengan e pangkat x. Kalau kita masukkan kita kalikan semua dengan e pangkat x y kuadrat x dx ditambah 2e pangkat x y dj sama dengan 0 ya. Ini m dx ditambah n dy sama dengan 0 ya. Do m do y tentu saja 2y e pangkat x yang suku-suku dengan x saja kalau diturunkan terhadap y 0, berarti yang min x e pangkat x terhadap y turunannya sama dengan 0. Kemudian ini kalau kita turunkan terhadap x ya, sama dengan 2 e pangkat x y ya, sama ya, cuma urutannya yang tidak sama, tapi perkalian bersifat komutatif. Ini sudah merupakan PD eksak ya. Oke.
Selanjutnya kita akan selesaikan ya yang persamaan terakhir ini yang terbukti merupakan PD eksak ya. Kita bisa milih yang mana saja yang kita integralkan. Misalnya kita integralkan yang depan saja ya. E pangkat X Y kuadrat min X dx ya. U-nya sama dengan ini kan. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi integral Y kuadrat E pangkat X dx ya, dikurangi integral X E pangkat X dx ya. Yang kedua ini sedikit sulit, kita harus mengakali dengan metode integration by part. Ini Y-nya konstan bisa keluar, Y kuadrat integral E pangkat X dx dikurangi integral X d E pangkat X ya. Karena ini turunannya E pangkat X itu adalah E pangkat X dx ya, sama dengan ini. X-nya tinggal ditulis ya persis. Ya, ini U dv maka integralnya sama dengan UV dikurangi VDU ya, by integration by part. Sehingga ini ya Y kuadrat integral E pangkat X dx dikurangi ya X E pangkat X dikurangi integral PDU E pangkat X dx. Nah, mudah sekarang. Nah, ini ketemu Y kuadrat E pangkat X ya. Terus kemudian min X E pangkat X, min jadi plus integralnya E pangkat X ya tetap E pangkat X ya, ditambah fungsi Y, jangan lupa ya. Kemudian kalau kita turunkan du dy sama dengan yang ada Y-nya cuma suku pertama, berarti sisanya 0. Itu turunannya sama dengan 2Y E pangkat X ditambah ya, itu harus sama dengan n-nya ini ya, sama dengan 2 E pangkat X Y ya. Berarti turunannya fungsi Y do Y sama dengan 0 atau fungsi Y-nya sama dengan K ya. Ini kita masukkan ke sini jawabannya, berarti U sama dengan Y kuadrat E pangkat X dikurangi X E pangkat X ditambah E pangkat X ditambah K sama dengan C ya. Jawaban PD eksak adalah U sama dengan C. Ini K-nya bisa pindah ke sana, sebut saja A gitu ya. Y kuadrat E pangkat X dikurangi X E pangkat X ditambah E pangkat X sama dengan A misalnya. Kalau kita bagi dengan E pangkat X semua, maka ketemu Y kuadrat dikurangi X ditambah 1 sama dengan A E pangkat min X ya. Atau Y-nya kita bisa bawa ke sana, maka Y kuadrat sama dengan A E pangkat min X ditambah X dikurangi 1. Atau itu sama dengan ini ya. Nah, cuma tadi A konstantanya, ini konstantanya C ya, sama saja. Y kuadrat sama dengan X min 1 tambah C E pangkat X. Sama kan jawabannya dengan ini, cuma ini A.
Oke, ini adalah grafik-grafik ya, yang ini ya, grafik-grafik ini, garis-garis ini, tinggal C-nya, C yang berbeda menghasilkan grafik yang berbeda. Grafik-grafiknya. Begitu kira-kira kita sudah memberi contoh aplikasi PD Exact pada medan magnet ya, garis-garis medan magnet. Tadi kita mencari jawabannya yang kita integralkan yang M-nya ya, tentu kita bisa mengintegralkan N-nya ya jika diinginkan ya. Maka ini sayangnya harus tulis ulang dulu lah masalahnya. Yaitu ya, PD Exactnya harus kita tulis ya, yang persamaan yang terakhir ini yang kita kalikan dengan E pangkat X itu. Yaitu ya, apa tadi? E pangkat X ya, Y kuadrat dikurangi E pangkat X ya, YX ini yang sudah menjadi PD Exact ditambah 2E pangkat X Y dy sama dengan 0 ya. Kita bisa, tidak usah dicek ya, ini sudah PD Exact. Kita bisa mengintegralkan yang belakang. U sama dengan integral 2E pangkat X Y dy ya. E pangkat X nya dianggap konstan, Y dy mudah, Y setengah Y kuadrat ya, berarti U nya sama dengan E pangkat X Y kuadrat ya, ditambah fungsi X ya. Kemudian do U do X ya, sama dengan turunannya E pangkat X, tentu sama dengan E pangkat X Y kuadrat ditambah turunannya fungsi X terhadap X, ini sama dengan M nya ini ya, sama dengan E pangkat X Y kuadrat dikurangi E pangkat X X. Berarti ya, turunannya fungsi X terhadap ini sama dengan min X E pangkat X ya kan. Atau ya, berarti fungsi X nya integralnya ya, min integral X E pangkat X dx sama dengan min integral X d E pangkat X sama dengan min UV X E pangkat X dikurangi integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X ya, dikurangi X E pangkat X ya, fungsi X nya. Kita tinggal memasukkan ke sini, berarti U sama dengan E pangkat X Y kuadrat, fungsi X nya kita ganti, ditambah E pangkat X dikurangi X E pangkat X. U sama dengan C. Ya, kalau kita bagi dengan E pangkat X semua, Y kuadrat ditambah 1 dikurangi X sama dengan C E pangkat min X ya, atau Y kuadrat sama dengan C
E pangkat min X ditambah apa ini pindah ke sana ya, ditambah X kurang 1. Oke, ini mestinya jawabnya sama dengan sebelumnya ya, cuma ini A saja ya. Kalau ini C itu sama-sama konstanta ya, nggak masalah ya. Ya. Kita bisa memverifikasi ya jawaban kita. Apakah jawaban kita memenuhi ya? Yaitu mungkin kita turunkan ya, ini jawabannya ini kita ganti ya terhadap X dulu, maka ini Y kuadrat terus ditambah E pangkat X ya, dikurangi ini kita turunkan terhadap X pangkat X, karena X-nya kita turunkan terhadap X kan 1. Sekarang yang kita turunkan ini dikurangi X pangkat X dx. Terus kalau kita turunkan terhadap Y tinggal ini saja ya, ditambah 2Y pangkat X dy. C turunannya ya sama dengan 0 ya, atau ini saling menghilangkan ya. Nanti kita menulisnya Y kuadrat ditambah X pangkat X dx gitu kan, ditambah 2Y pangkat X dy sama dengan 0 ya. Ini bentar, kok plus minusnya ada yang salah ya. Pangkat X min ini plus, ini salah ya, ini plusnya kan ya, plus minusnya kalau salah ini berarti yang ini min, sorry ini dua, ini plus ya. Kalau kita turunkan Y kuadrat ya, yang ini X min ini ya, yang salah yang ini, jadi salah juga min, terus yang depan kalau benar ya, ya ini yang ini plus ya, ini plus ya. Oke, maka ini sama dengan persamaan ini, artinya sudah verified ya, persamaan kita ya. Jadi kita sudah menggunakan integralnya, M-nya kita integralkan, N-nya kita integralkan, kita peroleh jawaban yang sama, yaitu Y kuadrat sama dengan C pangkat min X ditambah X min 1 ya, dan kita sudah verifikasi jawabannya sama dengan PD soalnya ya. Sehingga mudah-mudahan sudah dipahami bagaimana kita menggunakan PD eksak untuk menyelesaikan medan magnet, garis-garis medan magnet seperti terlihat pada gambar, yaitu jawabannya adalah Y kuadrat sama dengan X min 1 ditambah CE pangkat min X.